Coya, waduh, Mas Leo itu banyak yang minta naik Mas Leo. Ayo gabung ya, kita ngobrol bentar Mas Leo. Leo ya. Ya buat teman-teman yang lagi kerja, yang lagi apa, lagi usaha, tetap semangat teman-teman. Belum mandi aku Mas ya. Elek wah, aduh. Orang aru Mas, orang aru. Kowe ganteng mah, tetap ganteng kok. Konan datang ngecek. Aduh Bang Gol, kemarin Bang Konan datang Bang Gol. Kemarin malam waktu malam apa ya? Sama keluarganya Peggy Bang Gol. Kalau sekarang enggak. Tuh Mas Leo nya belum mandi teman-teman, dia malu. Kalau Mas Leo malu, dia ini apa sih namanya? Aduh, menjaga image. Kalau Mas Leo menjaga image. Kalau saya biasa malu-maluin teman-teman, kita santai aja. Nggak apa-apa belum mandi, jangan. Kalau Mas Leo kan ini menjaga image, kalau saya menjaga siapa? Nggak apa-apa, kita santai aja, kita ngobrol santai. Buat teman-teman yang lagi kerja juga tetap semangat teman-teman. Gunung Jati deket ya. Oleh itu sama aja. Enggak ya Mas, enggak. Saya maunya dijagain wanita soleha. Waduh. Mas Leo maunya soleha apa solehot? Lakannya lagi mandi, belum selesai. Saya alhamdulillah saya udah makan kok. Tadi bikin sendiri, bikin ceplok telur. Ya seperti itu. Mas Leo maunya dijagain sama sama inisial Eca. Ya Mas Leo maunya dijagain, maunya diingetin sama inisialnya Eca. Majalengkes apa tuh? Boleh aku. Semoga aku di sana baik-baik saja gitu. Sehat selalu aku. Lagi di depan rumah, di kamar. Bu Titinnya lagi di Bandung Kak, jadi saya di rumah aja. Bu Titin lagi ini nggak demo Kang, entar demonya nanti siang. Tadi saya dapat kabar Bu Titin inisial Mas. Oh bukan ini, nggak bahaya tuh. Ya. Mas Leo, aduh gimana ya Mas? Padahal saya tuh udah nutupin loh Mas, asli Mas. Saya tuh udah privat, udah nutupin Mas. Cuma netizen Indonesia lebih pintar-pintar Mas. Netizen lebih jago-jago tuh. Pokoknya saya sih jujur aja Mas, saya nggak pernah apa namanya, aduh. Inisial ya keceplosan nggak keceplosan teman-teman. Jadi ya berhubung netizennya udah pada tahu teman-teman, jadi ya udah diplesetin aja. Privasi bukan privat. Iya, kalau privat room. Pemalang hadir, iya. Amira sehat selalu. Dedenya mana? Cerita terpidana ya, aduh gimana. Jadi teman-teman nih, Bang Leo suruh naik, Bang Leo nya nggak mau tadi, belum mandi. Jadi cerita 7 ini boleh. Apa Om? Apa? Itu. Udah ya, jangan. Halo, udah. Demo apa Mas? Ya ini Kak, demo turunkan harga sembako. Iya tadi ya, ponakan. Iya giginya ompong. Dia kebanyakan makan permen.
Jadi ini teman-teman, saya mau cerita nih sedikit. Jadi Beni udah ketemu, iya alhamdulillah, udah kok, saya udah kontekan. Nih, saya juga nih, ini aja nih dulu nih. Jadi tadi pagi kan si Beni bikin story. Nih tadi pagi nih si Beni tuh. Beni bikin story, saya komen dong. Salam buat Sudirman, terus siap Jaka, doain supaya saya bisa masuk. Iya, Bismillah bisa masuk Kak. Kalau nggak bisa masuk nanti tak up di medsos. Iya, kata Beni, iya Jaka, bantu up ya kalau saya nggak bisa masuk. Siap Bismillah pasti masuk loh. Tadi saya udah kontekan sama Beni dan nitip salam juga ke Sudirman. Jadi sedikit cerita nih, kalau Sudirman tuh dulu pernah satu kelas sama saya. Sudirman kan kelahiran 95. Sudirman tuh kelahiran 95 teman-teman. Jadi waktu saya SD kelas 3 kalau nggak salah. Jadi Sudirman kan nggak naik kelas tuh, nggak naik kelas berapa kali lah. Tadinya kan SD sebelah, terus pindah ke Pelandakan 2. Rara makasih banyak, Rara berkas selalu. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saya tuh ketemu sama Sudirman satu kelas gitu loh. Dan kebetulan saya juga satu kelas dari kelas 1 sama adiknya Sudirman yang Lilis tuh. Jadi pas satu kelas sama Sudirman tuh emang IQ-nya di bawah rata-rata teman-teman. Jadi Sudirman juga waktu kelas 4 dia nggak naik, dia pokoknya nggak naik aja. Dan kalau ngerjain tugas tuh Sudirman paling akhir dan selalu meminta bantuan ke adiknya si Lilis. Kalau nggak kalau lagi ulangan atau apa, jadi kan harus diburu-buru tuh. Dan dia pasti marah-marah ke adiknya, ke si Lilis, cepetan gitu. Kalau untuk yang dewasa, saya tuh deketnya sama ini. Untuk yang dewasa, saya tuh lebih dekat ke Eka Sandi. Kalau Eka Sandi, soalnya kan kalau Eka Sandi kan paman saya juga, terus juga dekat rumahnya. Jadi kalau sama Eka Sandi saya dekat, soalnya kan suka diajakin nongkrong juga sama Eka Sandi ke kabupaten atau main ke Tengah Tani, main sama teman-temannya. Jadi kalau ya itu sih sedih sih kalau itu. Pokoknya saya kalau sama Eka Sandi, aduh nangis pokoknya. Kalau sama Eka Sandi, soalnya biasa main bareng. Masih batuk? Enggak kok, sedikit batuknya. Iya, Eka Sandi itu kakaknya Aldi. Iya, saya juga penangkapannya tanggal 31 teman-teman. Jadi waktu itu tuh kan saya kan sama keluarganya Eka juga ke sana. Dan waktu siang sebelum Aldi dijemput tuh ini saya tuh ngelihat Eka Sandi emang mukanya udah bonyok. Dan udah bonyok-bonyok. Terus salah satu adiknya ngelihat, yang cewek, si Yolan, dia nangis. si Yolan tuh nangis karena ngelihat Eka. Saya juga paham kok, karena saya udah ngeliat duluan. Terus saya nguatin ke Yolan, ke adiknya yang cewek, yang sabar. Aldi ngakak pakai baju perempuan. Jadi dulu waktu di sini tuh bukan karena nggak demo teman-teman, jadi karena kita tuh orang nggak ngerti hukum teman-teman, nggak ngerti hukum dan kita juga nggak punya backingan. Jadi kita juga takut sendiri karena yang di blow up kan kekerasan geng motor teman-teman. Itu. Jadi bukan masalah kenapa baru sekarang keluar, kenapa baru itu. Jadi ya itu karena dulu kita tuh nggak ngerti hukum dan nggak ada yang percaya kalau teman-teman saya sama adik saya tuh nggak ngelakuin apa yang dituduhkan gitu. Iya itu saya ngelihat sendiri waktu itu Eka Sandi pas satu hari mukanya udah bonyok dan si Yolan tuh nangis. Yolan kan jadi Eka Sandi itu anak pertama, yang kedua si Yolan yang cewek, yang ketiga si Aldi, yang keempat si Rizky. Jadi si Yolan tuh ngelihat sekilas, saya paham dia kenapa nangis karena dia ngelihat kakaknya. Makanya waktu itu saya kuatin yang sabar.
Rara, makasih Rara, berkah selalu. Dan kalau untuk yang lainnya seperti Eko sama Jaya sama Hadi, saya juga kenal karena saya kan main kan ngikut Eka Sandi, ngikut paman saya juga Sadikun. Jadi mereka tuh kelahiran 93. Kalau saya kelahiran 95 ke atas. Jadi ya saya lebih tahu mereka. Dan kalau untuk Ucil Tato tuh bukan orang sini, dan Ucil Tato tuh sebenarnya kasusnya beda teman-teman. Ucil Tato tuh kan dia kan terkenalnya Ucil Tato Rivaldi. Ucil Tato tuh dia tuh kasusnya sajam, makanya nggak ngerti, tiba-tiba digabungin sama kasus yang ini nih, nggak ngerti pokoknya. Iya itu teman-teman, nggak tahu pokoknya. Ya itu namanya takdir, namanya hari apes, nggak ada di kalender teman-teman. Jadi sebenarnya yang suka nongkrong tuh saya sebenarnya, yang suka nongkrong sama Eka Sandi, dan saya kenal baik sama yang dewasa itu saya. Kalau adik saya tuh nggak kenal, adik saya cuma tahu muka tapi nggak deket. Kalau sama Eka Sandi kan saudara, pasti tahu deket. Kalau sama yang lainnya adik saya tuh nggak kenal, nggak deket, hanya sekedar tahu. Soalnya kan waktu itu juga adik kan umur masih kecil, masih bocil. Saya di rumah sendiri. Makasih Kak tadi yang udah ngasih topik. Kita di sini santai-santai aja ngobrol. Saya juga kangen silaturahmi. Kurang tahu gak kalau Ucil bebas mau balas dendam, saya nggak tahu. Wingi sing palimanan tajek. Iya Mang Asep, kita wingi dolaning Acil. Mas Mang Asep, Acil pengen nikah, ditinggal kawin. Nisa ninggal Mang Asep. jangan di sini. Tuh. Dia main aja ya ke sini, di luar aja. Saya waktu itu masih STM. Sana. Boleh nih minumannya nih. Saya waktu itu masih STM, Kak. Bagi dong. Iya Mang Asep, Wadon Acil meninggal. Wadon Acil Nisa kan Mang Asep, Nisa yang biasa dolan bareng, yang biasa mandi bareng. Kalau ke Setu Patok jauh Kak. Setu Patok sekitar 20 menit, 30 menitan. Kalau Setu Patok kan di Mundu tuh. Setu Patok kan Mundu kabupaten. Kalau dari Majasem, dari Perjuangan tuh kan, kalau kita ngelewatin jalan kecil kan banyak ini sih, banyak lubang, banyak apa, setengah jam. Kak Rara, Masya Allah, berkah selalu Kak. Rezekinya lancar terus Kak Rara, dan semuanya juga rezekinya lancar terus. Iya teman-teman, ya saya juga ini, maksudnya ya mungkin semua udah takdirnya gitu teman-teman. Kalau Saka nggak ditangkap nggak ada yang tahu. Kalau bisa sih nggak mau Kak. Jadi ya gimana ya, udah takdir. Jadi kalau takdir Allah tuh nggak ada yang bisa ngelawan teman-teman. Takdir Allah, hari apes juga nggak ada yang tahu. Ya misalkan yang masuknya saya, yang kenanya saya juga kan, emang entarnya nggak ada saksi kunci yang bisa speak up, yang bisa menyuarakan, yang bisa yang bisa ngomong kalau ini nggak bener. Ya kayak gitu. Mikirnya juga saya kayak gitu. Misalkan saya yang kena kan seumur hidup semua. Saya kan waktu itu kan udah STM, udah umur 17 ke atas. Takdir bisa dirubah dengan doa. Iya teman-teman, saya juga setuju kayak gitu. Yang saya tahu kan takdir itu ada dua, takdir yang bisa diubah sama yang nggak diubah. Kalau takdir yang nggak bisa diubah kan, misalkan ini kayak meninggal, sama ya meninggal tuh nggak bisa diubah teman-teman. Kalau takdir tuh, kalau meninggal tuh takdir pasti. Kalau takdir yang lainnya kayak hari apa sebenarnya bisa dihindari, cuma kan nggak ada yang tahu juga. Rezeki juga bisa, itu takdir yang bisa diubah. Banyak takdir itu ada dua kalau nggak salah, takdir yang bisa diubah sama yang enggak.